modeling, semuanya di teknik semua. Kemudian saya sekarang diamanati untuk sebagai rektor di Universitas Jakarta ya tahun 2019, jadi baru setahun. Sebelumnya dipercaya menjadi direktur pasca. Jadi sebelum direktur saya jadi direktur pasca 3 tahun, kemudian jadi rektor baru setahun. Tapi saya sudah kerja di Said sudah 33 tahun. Sudah ngajar di Said. Saya juga ngajar di IPB di program doktor dan di beberapa program tinggi lain. Baik, jadi mata kuliah ini adalah Big Data Management. Kita akan bahas beberapa topik yang terkait dengan Big Data. Kalau saya lihat background dari Anda semua, tidak ada satupun yang backgroundnya IT. Oleh karena itu, saya tidak akan membahas yang terkait dengan bagaimana membuat program, bagaimana membuat sistem informasi menggunakan suatu program tertentu, tapi saya akan mengajak Anda untuk diskusi. Bagaimana memanfaatkan Big Data. Bagaimana kita bisa melakukan review terhadap suatu sistem yang sudah memanfaatkan Big Data, kemudian bagaimana kita memberikan rekomendasi penyempurnaannya. Mata kuliah ini saya pegang sendiri, ya. Kemudian kita akan lihat beberapa hal yang terkait dengan mata kuliah itu. Yang pertama adalah tata tertib kuliah daring. Yang pertama, mahasiswa wajib menampilkan gambar dirinya. Jadi nggak boleh itu nama-nama. Ade Syariah, Tasmimah, Tahir, Damira MS, nggak ada gambarnya, tidak boleh. Harus full, seperti saya mengajar nih full. Karena saya tidak yakin Anda semua sudah kenal. Walaupun sama-sama di Kuwait, sama-sama di Qatar, apalagi Kuwait dan Qatar itu tidak dekat. Saya waktu di Qatar diajak jalan-jalan, kemudian sampai ke perbatasan dengan Arab Saudi atau mana ke lautan pasir itu. Saya lupa tuh daerah mana tuh lautan pasir itu. Kemudian diajak jalan di mana? Jelen. Lupa. Ya. Kemudian masuk ke laut tengah-tengah gurun pasir, jalan-jalan ketemu di salah satu, ketemu di rumah Daben, kemudian muter-muter sampai ke duta besar Indonesia di Qatar, kemudian kita membangun MOU. Karena itu kalau kita tidak tampil dirinya nggak kenal, ya nggak kenal. Kita harus saling kenal karena ini bagian daripada proses pendidikan. Orang kalau sudah kenal itu gampang, semua urusan gampang. Ini kenal RT nyurus KTP gampang. Kenal RW ngurus surat keterangan kelakuan baik gampang. Tapi kalau nggak kenal, orang mengatakan siapa lu kan gitu. Oleh karena itu ini penting. Yang kedua, bila ingin keluar Zoom wajib meminta izin. Ya, kita minta izin sehingga kita bisa tahu. Walaupun kita ini kuliah secara daring, tetapi ada proses pendidikan sehingga Zoom itu bagian daripada proses pendidikan. Kita anggap seperti di kelas dan begitu kita akan keluar harus izin. Kemudian berpakaian sopan. Ya, sopan ini walaupun dia sendiri-sendiri tapi ini pakainya sopan-sopan. Kemarin ada mahasiswa S1 kuliah seperti mau renang saja karena dia pikir di rumah, di ruang nggak ada yang lihat, dia lupa bahwa yang lain lihat juga kan gitu, sehingga menjadi mengganggu pemandangan juga itu. Kemudian selain mahasiswa yang berbicara semua dalam posisi mute biar kita tidak terganggu suara-suara yang membuat kita menjadi tidak konsentrasi. Oke, ini adalah role of the game, role of conduct dari proses perkuliahan yang harus kita ikuti biar kita bisa kuliah dengan baik. Oke, kita lanjut. Sekarang tujuan. Tujuan mata kuliah ini adalah the student able to manage and use big data to support the business. Bisnis itu tidak hanya pengertian bisnis buka usaha sendiri, tapi bisa juga kita kerja di perusahaan, bisa juga kita kerja di government. Kebetulan kalau yang di Kuwait mungkin sebagian besar di private ya, bukan di government ya. Kecuali tadi satu yang di kementerian apa tadi itu? Di yang lain semua di private. Sebagian besar di government, Prof. Oh, malah di government ya? Iya, mayoritas. Ya. Oh.
Jadi bagus. Kalau apa kemarin yang di Qatar sebagian besar di private, di apa namanya perusahaan swasta di oil and gas. Nah, bagaimana kita nanti bisa memanfaatkan data-data big data management itu dengan suatu software tertentu untuk mendukung bisnis kita. Ini tujuannya. Jadi bukan lagi untuk membangun sebuah sistem yang menggunakan bahasa-bahasa tertentu, tetapi kita bisa memanfaatkan. Kita menyuruh orang. Jadi kita sebagai manajer, bukan lagi sebagai apa namanya pekerja. Saya akan mengarahkan Anda sebagai manajer. Oleh karena itu, salah satu PIP Ushahid, PIP Ushahid adalah pola ilmiah pokok, itu adalah ingin mengantarkan orang-orang untuk sukses. Jadi kewajiban kami di sini itu adalah mengantarkan Anda untuk sukses, bukan lagi Anda hanya mendapatkan ijazah. Kalau hanya mendapatkan ijazah gampang itu. Dan proses pendidikan di Syed beda dengan di tempat lain. Di perguruan tinggi yang lain, di UI, ITB, UGM, saya juga ngajar juga di IPB. Yang pendekatan adalah saintifik. Kita bukan saintifik murni, tetapi kita pendekatannya adalah problem solving. Bagaimana mahasiswa menghadapi the real problem apabila kita terjun ke lapangan. Apa yang harus kita lakukan? Itulah yang saya sebut sebagai bagaimana kita mengantarkan mahasiswa untuk sukses. Lulusannya tidak lagi menjadi menambah apa namanya barisan penganggur, tetapi bisa create the job. Sebenarnya kita tujuannya create the job, bukan mencari kerja, tapi kita create the job. Itu tujuannya. Oleh karena itu di sini adalah memanfaatkan, memanage dan memanfaatkan, bukan membuat sistem, bukan. Karena kita bukan jurusan sistem informasi dan background Anda sebagian besar saya lihat tidak satupun yang berbackground IT. Walaupun saya sendiri backgroundnya IT, tapi sudah lupa karena sudah lama di manajemen sudah lupa, sudah apa namanya nggak ingat tapi. Nah sekarang di apa reminding lagi untuk bisa mengingat kembali. Oke, itu tujuannya. Kemudian topik yang kita akan bahas, why and why. Big data in education, big data in scientific research. Nah, big data in business itu termasuk nanti big data di tempat Anda kerja. Nanti Anda harus membuat satu paper yang mereview bagaimana pemanfaatan big data di kantor Anda. Ada grade, ada apa namanya tiba-tiba agak bermasalah, tapi cepat ini cepat kembali lagi. Kemudian ada lagi apa namanya di education, bisa juga di Traveloka, Tokopedia, kemudian tempat Anda kerja nanti kita akan review. Tentu Anda yang akan mereview, nanti Anda presentasi per kelompok. Ya, nanti ada ininya. Ini ada apa namanya? Ada apa namanya? Persyaratannya. Oh, ini salah. Absen 10%, the rule of conduct, absen 10%, UTS 25%. Ini UAS nih. Ini nulisnya sudah malam agak ngantuk dikit. Karena mengikuti debat Presiden Trump sama Joe Biden, jadi agak ngantuk. Harusnya ini UAS. Kemudian tugas 30%. Tapi mungkin saya akan turunkan absennya jadi 5% saja. Tugasnya jadi 40%. Kenapa tugasnya yang besar? Nah, kalau ujian
itu Anda akan mengikuti ujian, kemudian pas ada masalah keluarga atau masa anaknya sakit, istrinya sakit, nggak bisa mikir tuh. Sementara Anda harus menyelesaikan tugas hari itu menjawab ujian. Sehingga jawabannya menjadi tidak maksimal. Apakah kuliah yang 1 semester itu hanya ditentukan hanya 1 jam? Itu yang menurut saya kurang pas. Oleh karena itu saya besarkan tugas. Tugas ini nanti diselesaikan 2 orang, kemudian bisa bertanya kemana-mana, bisa cari bahan di Google, bisa dibuat sebaik mungkin. Sehingga dengan tugas yang besar, maka saya berharap semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini nilainya bagus. Saya sangat tidak suka kalau ngasih nilai mahasiswa C atau D. Tapi saya biasanya ngasih itu minimal B. Dan biasanya A atau A minus itu aja gitu. Kalau mahasiswa bisa mengikuti dengan baik. Tapi kalau tugasnya tidak berarti ya terpaksa harus ini. Jadi dengan begini saya berharap mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang tertinggi. A atau A minus. Amin. 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 Dok. Amin. Terima kasih. Tugasnya itu ada 2, ini tugas individu. Nanti setiap season ada tugas diselesaikan. Kemudian tugas kelompok 2 orang. Nanti presentasi. Pertemuan selanjutnya kita akan presentasi. Kemudian kita akan mendengarkan, melihat seperti apa pemanfaatan manajemen big data di perusahaan-perusahaan yang saya kira satu dengan lain nanti akan saling melengkapi. Ini kira-kira rule of the conduct-nya. Ada yang ingin berkomentar? Dan saya sampaikan, saya kuliahnya adalah biasanya ini, interaktif. Satu-satu saya kasih kesempatan untuk manajemen. Ada yang mana Pak Dadan? Mau? Iya, boleh. Ini untuk tugas ujian semester atau ujian akhir, ya kebetulan kan bukan saya aja dok, terutama yang para perawat juga yang kerja shift dan lain sebagainya. Itu gimana dok waktunya dok? Ujian biasanya saya ujian itu take home test. Apalagi sekarang kan ujiannya kelas digital learning ini dibawa pulang di rumah. Yang biasa di face to face direct in class saja saya kasih waktu 3 hari bawa pulang. Setelah 3 hari baru kumpulkan. Nah kalau sekarang sama, nanti tugasnya saya kirim, kemudian saya minta di email jawabannya ke email saya. Jadi bisa kalau Anda kerja kan tidak 24 jam. Iya dok. Ya. Oke. Ya dok, masih dok. Itu ya. Ya dok. Baik, sekarang kita lihat di referensinya. Ada beberapa referen yang nanti bisa saudara baca. Pertama, Michael Alexander Kaufman 2019, Big Data Management Canvas. Ini cepat bagaimana kita bisa secara cepat belajar Big Data. Ada valuation. Lecture-nya belum ada ya dok ya? Bisa screen dok? Apa? Bisa di-share screen dok? Modulnya? Oh, ini belum kelihatan? Belum dok. Oh, tak kira sudah kelihatan. Oke, kalau begitu saya akan share screen. Tadi sudah sempat kelihatan dok, tapi terus hilang. Hilang lagi ya? Iya. Oke. Ya, saya berarti oke. Prof, kalau UAS sama UTS-nya gimana, Prof? UAS sama nanti UAS-nya juga saya beri kasus bagaimana menyelesaikan suatu kasus tertentu, misalkan di Tokopedia atau di Traveloka, Anda kerjakan, kemudian 3 hari kemudian baru dikumpul. Sama itu, UTS-nya juga sama. Tapi nanti kalau saya lihat presentasinya sudah cukup, saya bisa saja tidak melakukan UAS. Cukup presentasi saja, nilainya saya gabungkan. Ya, sehingga akan menjadi lebih memberikan ruang bagi Anda untuk lebih baik nilainya. Ya, karena ini S2 beda dengan S1. Kalau S1 itu harus biasalah standarnya
Ada UAS, ada UTS, ada tugas, ada absen. Nah, apalagi kalau S3, saya ngajar S3 itu nggak ada absen. Datang, kemudian mahasiswa saya suruh bikin paper presentasi. Tidak ada UTS, tidak ada UAS kadang-kadang. Jadi presentasi aja, kemudian dari presentasi itulah saya saya nilai. Ya, oke. Apa namanya? Ininya servernya bisa juga nanti di Hasan Aka Karim tahun 2020 itu terbaru Big Data Training and Technology in Geoinformatics. Geoinformatics itu berarti di spasial. Yang berikutnya ada Sudi Sinha 2014 Making Data Work for Your Business. Jadi yang bagaimana untuk membuat bisnis Anda itu bisa lebih berhasil. Kemudian ada Vice Reynolds 2016 Big Data for Beginner. Ini sama dengan Victor. Ini bagus untuk dibaca. Kemudian ada Thomas Data Scientist, The Success Job of the 21st Century. Jadi pekerjaan yang paling seksi, paling diminati pada abad 21. Ini nanti saya ada beberapa bahan nanti saya kirim melalui adlink bisa sehingga Anda bisa mengikuti seluruh materi yang saya sampaikan itu dari beberapa bahan paparan yang saya siapkan atau dari bahan-bahan yang nanti akan saya kirim. Oke, tentu Anda juga bisa ngambil cari data lain, bahan lain di Google banyak, nanti tinggal cari aja. Oke, kita akan bahas what is big data. Big data is a term that describes the large volume of data, both structured and unstructured. Ya, jadi big data adalah suatu istilah yang menggambarkan besaran volume data. Jadi big data itu adalah data-data yang sudah terupload di udara, di cloud. Ya. Sehingga begitu besar. Dan data-data itu kita termasuk produsennya. Kita termasuk produsennya karena dari mulai pagi bangun tidur sampai pagi sebelum tidur, kita yang paling pertama kita pegang adalah HP, dan yang paling akhir kita pegang adalah HP juga. Dan kita selalu kirim data. Kita selalu kirim ada voice, kadang-kadang voice, suara, nyanyian yang baik kita upload. Atau gambar. Dan saya sering melihat yang sebenarnya sepele. Kita duduk minum kopi, difoto, diupload. Kita duduk ada kucing lewat, difoto, diupload. Ya kan itu banyak begitu. Kita jalan ada bemo mogok, difoto, diupload. Nah, itu bagian daripada data-data yang kita produksi setiap hari. Sehingga seluruh dunia itu setiap hari itu bisa ratusan miliar data yang terupload setiap hari. Penduduk dunia sekarang itu 7,5 miliar, 7,6 miliar. Dari 7,6 miliar, katakan yang punya HP itu 5 miliar. Nah, rata-rata kita buka HP, berdasarkan penelitian, kalau wanita itu setiap 3 menit sekali. Kalau laki-laki setiap 7 menit. Nah, setiap 3 menit, 7 menit itu kita selalu upload data. Sehingga sehari berapa kali kita upload. Kalau 5 miliar kali 20, udah 100 miliar data terupload. Baik dalam bentuk voice, dalam bentuk teks, atau dalam bentuk picture. Suaranya hilang, Prof.
Prof, nggak terdengar suaranya, Prof. Iya, gambarnya juga lengket. Tadi ini adalah sesi yang ketiga saya menggunakan Zoom pada pagi ini. Tapi ya kita bersyukur saja karena kalau nggak pakai Zoom nggak mungkin kita bisa bertemu dalam jarak yang begitu jauh, Kuwait, Jakarta, atau Arab Saudi pada saat yang sama. Baik, saya lanjutkan. Jadi setiap hari kira-kira ada ratusan miliar data yang terupload keluar ke udara. Data-data itu lah yang kita harap bisa kita manfaatkan untuk kepentingan bisnis kita. Prof, mohon maaf, Kenapa? saya izin kerja dulu ini, Prof. Ya? Nanti saya mengikuti dari hasil rekodnya. Suaranya kedengaran? Kedengaran nggak? Kedengaran? Kenapa? Suaranya kedengaran. Dok. Anu, Prof. Lanjut ya. Tapi Maaf, saya izin kerja lanjut ya. dulu ini, screen Prof. share-nya Oke. stop lagi, Prof. Screen-nya nggak kelihatan lagi. Berarti harus di ini lagi nih. Screen-nya nggak ada, Prof. Sudah ya? Nah, Inilah. siap. Ya, udah ada sekarang. Oke. Prof, mohon Jadi maaf, Prof. saya sekarang apa tuh? Prof. Mohon maaf, Ada saya apa? Silakan. izin pas kerja ini, Prof. Izin Siapa? kerja sore, Ya? Gede Putra. Izin Oke, kerja sore, silakan, Prof. silakan. Ya, terima kasih banyak. Nanti saya mengikuti dari hasil rekodnya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Terima kasih, Prof. Oke. Nanti ini sudah ada ketua kelasnya siapa? Saya ketua kelasnya Ketua Nurlain. kelasnya siapa? Yang angkatan 2019. Terus saya nunjuk. Halo, Prof. Apa? Ketua kelas angkatan 2019. Oke, nanti ketua Prof. kelasnya ya. Tolong. Oke, nanti tolong direkod siapa yang hadir, kemudian siapa yang tidak, tolong direkod. Oke. Siap, Prof. Kan ya. Saya ingin bahas tentang ini. Data yang terstruktur atau data yang tidak terstruktur. Data yang terstruktur itu berarti datanya sudah namanya juga terstruktur. Jadi kalau Anda kerja Anda sudah bisa. Kalau orang data terstruktur, kalau dia panas 3 hari batuk-batuk, Anda mengatakan ini sakitnya ini. Kemudian kalau Anda menghadapi di perusahaan, Anda tahu kalau inputnya seperti ini, raw materialnya seperti ini, maka outputnya akan seperti ini. Maka yang kita harapkan berapa jumlah bisa kita prediksi. Itu adalah data terstruktur. Mahasiswa masuk, ikut kuliah, belajar, IPK-nya kita tahu, maka kita bisa prediksi dia akan lulus sekian lama, kemudian IPK-nya sekian, terstruktur. Dan itu banyak juga yang diupload yang terstruktur. Lengket lagi ya? Hilang lagi ya? Iya, Dok. Hilang lagi, Prof. Oh, nggak ada suara, nggak ada. Pak Dadan aja yang isi sekarang. Mungkin karena big data. Iya, mungkin juga. Pak Bisri, tolong dibuka videonya ini. Pas waktu maghrib. Mungkin data Jadi yang kita harus terstruktur jadi ini. Iya, pengaruh big data ini. Nanti kita akan
masuk lagi. Kalau di sini itu nanti kita ini aja lah sekitar 20 menit ya, 20 menit. 20 menit ya, Nanti Prof. kita masuk lagi. Kalau di sini nanti sekitar jam. Salat maghrib ya, Prof ya. Prof masuk lagi jam 2:15 ya, Prof. Jam 18:15. Baik, Kak. Banyak. Baik, Jadi, Kak. data itu ada dua. Iya, Kenapa benar. kok itu? Dan berat yang suhur dulu ya. Mbak Eka, apa kita yang ya? share slide-nya ya, Mbak Eka Nanti ya? 20 menit. Setelah ini Karena kita banyak masuk big lagi. data yang Kalau masuk. Di sini jam 6:10. Di situ mungkin jam 2:10 ya. Siap, siap. Iya, Bro. Ya, Baik, siap, Prof. kita break dulu Di sini untuk jam sholat 8, selama Prof. 10 menit. 8 malam, Prof. Ya. 8 malam di sini, Bro. Oke. Kita break dulu untuk sholat. Nanti kalau pas waktu sholat di situ kasih tahu saya biar nanti kita bisa beri waktu untuk sholat juga ya. Baik, kita break untuk sholat. Terima kasih, Assalamualaikum. Prof. Ya, makasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima Waalaikumsalam kasih, Prof. warahmatullahi